wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang pertama ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mengkaji satu fasal yang berada di dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yaitu kita akan membahas fasal berkaitan dengan min atharil ma'asi atau pengaruh perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif menyebutkan walil ma'asi minal atharil qabihati wal madhmumati. Maksiat itu mempunyai pengaruh al-qabihah, pengaruh yang jelek, al-madhmumah, pengaruh yang tercela. Jadi perbuatan maksiat itu mempunyai pengaruh yang sangat jelek dan sangat tercela. Al-mudirrah bil qalbi, yang bisa membahayakan hati. Ya, bisa membahayakan hati. Wal badani, bahkan tidak hanya membahayakan hati, tapi juga membahayakan badan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, dan tidaklah diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada poin pentingnya adalah perbuatan dosa itu membahayakan hati kita, membahayakan badan kita di dunia dan di akhirat. Apa pengaruh-pengaruh dosa atau pengaruh-pengaruh maksiat itu? Pengaruh-pengaruh maksiat itu yang pertama. Jadi pengaruh yang pertama dari perbuatan dosa atau pengaruh pertama dari perbuatan maksiat, faminha hirmanul ilmi. Yang pertama adalah terhalangnya ilmu. Ya. Ini sangat penting sekali, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu menyebabkan terhalangnya ilmu. Kalau seseorang terhalang dari ilmu, maka dia akan tidak bisa memahami ilmu dan sulit untuk mengamalkan ilmu. Terhalang dari memahaminya, terhalang dari mengamalkan ilmu. Itu pengaruh perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Kenapa maksiat itu bisa
menjadi penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan ilmu, fa innal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Yukdifuhullahu fil qalbi, yang menerangi hati. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hati kita. Hati itu kalau tidak ada cahaya, maka akan menjadi hati yang gelap, hati yang kotor. Ya. Tapi kalau hati itu kemudian ada cahaya yang menerangi, maka insya Allah akan menjadi hati yang bersih atau hati yang selamat. Seseorang apabila berada di dalam satu ruangan, misalkan di ruangan ini, di malam hari, kemudian tidak ada lampu, tidak ada cahaya sedikit pun, pasti dia tidak akan nyaman berada di tempat itu. Tapi ketika seseorang berada di satu tempat, kemudian ada cahaya, ada lampu, maka dia akan bisa melihat sesuatu apa saja yang ada di sekitarnya. Ketika dia berjalan, dia akan berjalan dengan mudah, tidak akan nabrak. Ya. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita itu kalau tidak ada cahayanya, ibarat ruangan yang gelap gulita. Ibarat ruangan yang gelap gulita. Dan yang menerangi hati kita itu adalah ilmu. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nuri. Dan maksiat itu memadamkan cahaya tersebut. Ya. Jadi yang menerangi hati itu adalah cahaya, adalah ilmu. Yang memadamkan cahaya yang menerangi hati itu adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa maksiat itu bisa apa? Bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Terus bagi para penuntut ilmu, sebelum kita belajar, maka alangkah lebih baiknya kita membersihkan hati dari penyakit hati. Ya. Ibaratnya seperti botol yang harus kita kosongkan terlebih dahulu. Ya. Kita punya botol, kemudian kita kosongkan ya, airnya dari air apapun, dari jenis air apapun, kemudian kita isi. Kita bersihkan botolnya agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu. Walamma jalasa al-Imam Syafi'i, dan takala Imam Syafi'i berada duduk di depan gurunya, di hadapan gurunya, baina yaday Malik, berada di hadapan gurunya yaitu Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i belajar kepada gurunya siapa?
Al-Imam Malik. Yang terkenal kan Imam Syafi'i menghafal kitabnya Imam Malik, yaitu Muwatta Imam Malik. Sebelum belajar ke gurunya, Imam Syafi'i sudah hafal. Itulah kehebatan siapa? Imam Syafi'i. Belum aja belajar kepada gurunya, tapi sudah hafal kitab gurunya. Kan kebanyakan orang yang belajar itu menghafal ketika sudah belajar. Tapi Imam Syafi'i ini sudah hafal sebelum datang kepada gurunya. Itu kelebihan siapa? Imam Syafi'i. Wa qara'a alaihi, kemudian membacakan di depan gurunya, membacakan sesuatu di depan gurunya, a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi wa tuwaqqidu dzakaahu. Bacaan-bacaan Imam Syafi'i atau hafalan-hafalan Imam Syafi'i membuat gurunya takjub. Ya, membuat apa? Gurunya takjub. Siapa? Imam Malik. Atas apa? Atas kecerdasannya dan kesempurnaan pemahaman muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Ya. Sampai-sampai gurunya itu takjub. Faqala inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Kemudian gurunya itu memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Apa nasihatnya? Nasihatnya beliau menyebutkan, sesungguhnya aku telah melihat bahwasanya Allah telah memasukkan ke dalam hatimu cahaya, yaitu ilmu. Fala tutfi'uhu bidulmatil ma'siyati. Janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi yang bisa memadamkan cahaya atau memadamkan ilmu di dalam hati kita, yaitu adalah perbuatan dosa. Ya, perbuatan maksiat. Wa qala Syafi'i ila Waqi' rahimahullah. Imam Syafi'i datang kepada Waqi'. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i itu gurunya banyak ya. Di antaranya yang terkenal adalah Waqi'. Ya. Imam Syafi'i datang kepada Waqi', syakawtu ila Waqi'in su'a hifdi. Imam Syafi'i datang kepada gurunya yaitu Waqi', mengeluhkan berkaitan dengan sulitnya menghafal. Apa sulitnya menghafal? Coba bayangkan, Imam Syafi'i juga pernah sulit menghafal. Cuman kadarnya mungkin berbeda dengan kita ya. Karena hebatnya Imam Syafi'i itu kalau menghafal, yang satu ditutup, yang satu dibuka. Imam Syafi'i itu ketika membaca satu kali itu bisa hafal langsung. Ya, bisa hafal langsung. Tapi Imam Syafi'i membiasakan membaca 40 kali. Baca 40. Meskipun satu kali sudah hafal, tetapi dibaca sampai 40 kali. Kenapa? Ingin lebih kuat dan ingin lebih banyak pahalanya. Misalkan kita menghafal Quran. Ya.
10 kali sudah hafal. Ya. Maka jangan cukup 10 kali. Ingin lebih kuat, baca 30 sampai 40. Biar apa? Satu, hafalannya lebih kuat, nggak gampang lupa. Kedua, pahalanya lebih banyak. Itu ya. Jadi jangan sampai baru 2 kali 3 kali sudah hafal. Berarti bisa melebihi Imam Syafi'i. Jadi datang kepada Waki, kepada gurunya, berkaitan dengan sulitnya hafalan. Sulitnya hafalan. Pasti kita sebagai para penuntut ilmu pernah merasakan bagaimana sulitnya belajar dan sulitnya menghafal. Itu pasti pernah. Coba di sini siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya menghafal? Ada nggak? Ada di sini? Alfa? Nggak pernah? Pernah? Reval? Fikri? Pernah kan? Bukan pernah, sering malah. Sering ya. Sulit menghafal. Ya. Maka bagaimana ketika kita sulit menghafal? Nah, ini jawabannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku menasehatiku agar meninggalkan maksiat. Meninggalkan apa? Maksiat. Perbuatan-perbuatan dosa. Segala jenis dan bentuk maksiat apa saja. Ya. Wa qala i'lam bi annal ilma fadlun. Atau ada yang menyebutkan i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, keutamaan. Wa fadlullah la yu'tahu 'asi. Cahaya Allah, keutamaan Allah, karunia dari Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, bermaksiat. Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang kafir belajar Islam, pintar bahasa Arab, pintar baca kitab, bahkan menghafal hadis, ada nggak? Ada ya. Orang-orang orientalis itu pintar juga tuh. Memang secara zahir mereka pintar ini, pintar itu. Bahkan bisa membuka kitab-kitab para ulama, bisa. Tapi ingat, Allah cabut keberkahan dari ilmu. Ya. Ilmu yang dia pelajari karena niatnya yang salah, maka tidak menyebabkan dia taat kepada Allah karena Allah cabut keberkahan darinya. Ya. Kita yang sedikit hafalannya, belajarnya, ya, itu mudah-mudahan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ingin sukses di dalam belajar, yaitu adalah meninggalkan maksiat, perbuatan dosa. Karena maksiat dan ilmu itu ibarat apa? Ibarat air dengan minyak. Sampai kapanpun air dengan minyak mungkin bersatu enggak? Mungkin enggak, Reval? Enggak mungkin. Pasti akan terpisah. Jadi kalau kita menuntut ilmu tapi maksiat terus, maka tidak akan bisa, tidak akan bersatu. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah berarti apa? Berarti pengaruh dosa di dalam kehidupan kita untuk hati kita, dunia akhirat kita, yaitu adalah terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu. Mungkin sulit dinasehati, ya.
sama orang tuanya, sama gurunya, sulit dikasih tahu, gitu ya, sulit diarahkan, itu bisa jadi pengaruh-pengaruh dosa atau pengaruh perbuatan maksiat. Yang kedua, nah yang keberapa? Yang kedua, minha hirmanur rizqi. Perbuatan dosa itu bisa menghalangi rezeki. Ya. Menghalangi apa? Ar-rizqu. Rezeki. Perlu dipahami, rezeki kalau disebut dengan rizqun, ya. Ar-rizqu minallah. Rezeki itu dari Allah. Maka banyak orang yang juga namanya rizki kan? Ada yang namanya rizki di sini? Ada. Ya. Rezeki itu sesuatu yang sangat luas sekali. Tapi orang sering menyimpulkan kalau dapat duit, dapat rezeki itu aja. Benar nggak? Misalkan Fatah dapat duit 50 juta. Alhamdulillah dapat rezeki 50 juta. Ketika dapat nasi kotak, dapat minum, ya, atau mungkin Allah berikan kesehatan, pagi-pagi bisa bangun, kadang-kadang kita suka lupa bahwa itu juga adalah rezeki dari Allah. Itu ya. Jadi kalau disebut rezeki itu tidak cuman uang. Tidak cuman materi saja. Antum nih ya belajar sekarang ya. Duduk di majelis seperti ini. Ini juga adalah rezeki yang Allah berikan. Betapa banyak orang yang ingin mondok. Betapa banyak orang yang ingin menuntut ilmu. Betapa banyak orang di sana yang ingin belajar agama. Tetapi tidak Allah berikan kesempatan. Tapi sekarang Allah berikan kesempatan kepada antum. Maka itu adalah rezeki yang Allah berikan. Seseorang yang melakukan maksiat itu akan terhalang rezekinya. Wa fi musnadin, di dalam musnad, innal abda, sesungguhnya seseorang, la yuhramur rizqa, tidaklah dihalangi rezekinya, bidan biyusibuhu, atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, perbuatan dosa yang dia lakukan. Karena di dalam Al-Qur'an kan, wa may yattaqillah, apa? Ada apa aja? Orang yang bertakwa itu apa? Yang pertama adalah diberikan jalan keluar. Ya, diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa juga akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Diberikan mudah rezekinya. Itu bagi orang yang bertakwa. Waqad taqaddama wa kama anna taqwallah, sebagaimana bahwasanya takwa kepada Allah. Berarti kebalikannya ya. Kalau maksiat kemudian kebalikannya takwa. Orang yang maksiat terhalang rezekinya, orang yang takwa ya, mujallabatul lirizqi, menjadi jalan mendapatkan rezeki. Fatarkut taqwa, meninggalkan ketakwaan, mujalibatul lil faqri, ya. Meninggalkan takwa berarti dia akan mendapatkan kefakiran. Famastajlaba rizqu bimithli tarkul ma'asi. Tidaklah seseorang mendapatkan rezeki kecuali dengan sebab, ya,
Dengan sebab apa? Dengan sebab meninggalkan maksiat atau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin. Itu ada orang yang maksiat terus duitnya banyak, hartanya banyak, gitu kan? Benar nggak? Seperti tadi, itu ada orang orientalis tapi ilmunya banyak. Bisa baca kitab, bisa meneliti gitu ya. Nah, jawabannya tadi dia dapat ilmu tapi berkahnya hilang. Tidak ada keberkahan. Antum yang belajar mungkin sedikit, mungkin tidak ahli seperti orang orientalis tadi, tapi diberikan keberkahan. Nah, sekarang ada orang yang banyak maksiat tapi juga uangnya banyak, hartanya banyak. Maka jawabannya adalah bisa jadi itu istidraj, ya kan? Allah ulur-ulur dia di dunia, berikan kesenangan-kesenangan, tapi kesenangannya itu, hartanya itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Paham ya? Ya. Tapi bisa jadi kita yang Allah berikan rezeki, antum diberikan uang jajan dari rumah. Berapa? Maulana kam? Mi'atain? Mi'ah? Salatu mi'ah? Berapa? 300? 200? 100. Misalkan 100, 200 dia dikasih uang jajan. Kan hitungannya ya nggak banyak-banyak amat kan untuk di zaman sekarang uang segitu kan? Tidak terlalu banyak. Tetapi dengan uang segitu menambahkan ketaatan kepada Allah, baca Quran, tambah dekat kepada Allah, sholat jamaah, sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya, maka itulah keberkahan rezeki. Tapi bisa jadi ada orang yang dikasih punya uang jajan setiap hari menghabiskan 500 1 juta. Ya. Tapi untuk apa? Senang-senang, hura-hura, minum-minum, macam-macam. Berbuat dosa. Gitu. Paham ya? Jadi baik itu ilmu, baik itu rezeki, di dalam Islam itu sudah diberikan konsep yang sangat Yang sangat bagus. Baik itu ilmu, baik itu rezeki, yang paling penting adalah berkahnya. Apa? Berkahnya yang paling penting. Syukur-syukur rezekinya banyak, ilmunya banyak, berkahnya banyak. Itu yang paling bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Wa minha wahsyatu yajiduhal asi fi qalbihi, yaitu ada kegersangan, kehampaan. Orang yang ahli maksiat itu ada kegersangan, ya, ada kehampaan yang didapatkan oleh orang maksiat, orang yang bermaksiat fi qalbihi, di dalam hatinya. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah ada kehampaan. Ya, ada kehampaan. Antara dia dengan Allah itu seperti ada pemisah. Seperti ada tembok yang begitu besar sehingga sulit untuk connect. Sulit untuk nyambung. Kenapa? Karena ada kehampaan tadi. Ya. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatu aslan. Yang mana tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dirasakan dengan kelezatan apapun. Ya, tidak bisa dibandingkan.
walau ijtama'at lahu ladzatud dunya walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Meskipun kenikmatan kelezatan dunia itu dikumpulkan, maka ya tidak akan bisa menutupi kehampaan, kegersangan yang ada di dalam hatinya. Ini seluruh kesenangan dunia dikasih ke dia semua, dikumpulkan semua. Baik itu harta, jabatan, wanita, ayo silakan nikmati. Tapi kalau dia ahli maksiat, maka tidak akan menutupi kegundahan, kegersangan yang ada di dalam hatinya. Kelihatannya senang, kelihatannya happy, ya, banyak harta, banyak ini dan itu. Allah kumpulkan dunia padanya. Tapi aslinya ahli maksiat itu dalam hatinya itu ada kegersangan, gundah, ya, kehampaan antara dia dengan Allah, nggak nyambung, ya, tidak nyambung. Wahada amrun la yahsabihi illa man fi qalbihi hayatun. Dan urusan seperti ini tidaklah dirasakan kecuali bagi seseorang yang ada di dalam hatinya kehidupan. Ya. Kalau hatinya masih hidup bisa dirasakan. Tapi kalau hatinya sudah mati, maka tidak akan bisa merasakan. Wa ma li jarhi bimayyitin ilamun. Sebagaimana luka itu tidak akan menyakiti orang yang mati. Ya, orang yang sudah mati, meskipun ada luka sebesar apapun, itu tidak akan bisa dirasakan oleh dia. Benar nggak? Ya, orang yang mati ada luka sebesar apapun, itu tidak akan merasakan sakitnya. Ya, tapi orang yang masih hidup itu akan bisa merasakan bagaimana sakitnya luka tersebut. Jadi kalau hati kita masih hidup, ada sesuatu yang mengganjal, hampa, gersang, ya, doikon itu kan sempit, ya. Hidup itu serasa sempit, padahal dunia itu begitu luas kan, ya. Tapi kok rasanya sempit. Nah, itu ada ada kegersangan, ada masalah di dalam hatinya. Kalau tidak cepat diobati, maka akan terus menerus. Ya. Jadi ada kegersangan. Falau lam tatrukid dunub, dikalau belum meninggalkan dosa, illa hadron, kecuali dia menghindari min wuqi'itil kalwahsyah, ya, dia menghindari agar tidak mendapatkan kegersangan atau kehampaan di dalam hatinya, lakanal aqil hurriyan bitarkiha. Maka sebenarnya sudah cukup bagi orang yang berakal untuk meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau dia tahu dengan melakukan dosa itu hatinya akan hampa, ya, maka sebenarnya sudah cukup untuk meninggalkan dosa atau meninggalkan maksiat. Kemudian disini disebutkan wasaka rajulun ila ba'dil arifin. Ada seseorang yang mengeluh kepada al-arifin, orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang ya bisa dibilang orang-orang yang soleh. Wahsyatun yajiduha fi nafsihi. Berkaitan apa? Berkaitan dengan kehampaan, ya, kegersangan yang ada di dalam hatinya. Jadi dia keluhkan.
Dia merasa hatinya itu gersang, hatinya itu hampa. Faqala lahu, kemudian dia mengatakan, idza kunta qad hasatka ad-dunub, apabila engkau telah merasa hampa karena dosa, ya. Apabila engkau merasa telah hampa karena dosa, fada'ha, maka tinggalkanlah, idza syi'ta wasta'nisi, ya. Maka tinggalkanlah perbuatan dosa tadi apabila engkau ingin merasakan, ya, merasakan apa? Merasakan kebahagiaan. Ya, itu ya. Jadi kunci kita agar bahagia itu apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Nah, berarti ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah hirmanul ilmi, terhalangnya ilmu. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah akan terhalang dari ilmu. Yang kedua, hirmanur rizqi, seseorang yang bermaksiat akan terhalangnya dari rezeki, ar-rizqu. Dan yang ketiga, seseorang yang banyak bermaksiat kepada Allah, dia akan mendapatkan kehampaan, kegersangan yang ada di dalam hatinya. Jadi hati itu seperti apa? Seperti tumbuhan atau seperti tanah yang ada tumbuhannya. Ya. Kalau kita lihat ke sawah, kenapa sawah itu bisa tumbuh padinya, ya, ada padi yang tumbuh begitu hijau. Kenapa? Karena tanah itu subur, disirami air, kemudian tumbuhlah padi. Ya, tanaman padi yang tadinya hijau membesar, kemudian nanti akan menjadi kuning. Begitu kan? Hati kita juga sama. Hati kita itu, kalau hati kita gersang, itu seperti tanaman atau seperti tanah atau ladang yang gersang tidak pernah disirami air. Ya. Seperti bulan kemarau, bulan-bulan kemarau kan. Di bulan-bulan kemarau itu tanah-tanah yang ada di sawah bagaimana kondisinya? Tidak ada air, tanahnya kemudian terbelah ya. Kemudian gersang, ya. Gersang tanah tersebut. Kita lihat juga tidak nyaman. Beda dengan tanah yang terkena air, tumbuh tanaman-tanaman yang subur gitu. Hijau, enak dipandang. Hati kita juga sama, ya. Hati kita juga sama. Jangan sampai dibiarkan hati yang gersang. Itu jangan sampai dibiarkan. Kenapa? Karena berbahaya. Bagaimana hati kita akan agar subur? Ya banyak beribadah kepada Allah. Baca Quran. Itu ibarat apa? Menyiram hati, disiram. Kita puasa ini juga sama. Sedang mengendalikan apa? Mengendalikan hawa nafsu. Ya. Melembutkan hati. Melembutkan hati. Kan diantaranya hikmah puasa itu apa? Agar kita merasakan orang-orang yang jarang makan dan minum. Ya. Di luar sana, di kota-kota besar, ya, itu ada orang-orang yang mungkin makannya 1 kali, 2 kali. Benar nggak? Paham ya? Ada. Untuk cari makan itu sangat susah.
orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir yang tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya. Agar kita bisa merasakan, ya, bisa merasakan. Kenapa? Karena setiap hari selama 11 bulan itu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rezeki kepada kita. Makan insya Allah berapa kali? 3 kali, ya kan? Insya Allah 3 kali. Ya. Mungkin minum, tinggal minum, ya kan? Ada air Darussalam. Terus jajan ya ada. Selama 11 bulan itu Allah berikan nikmat yang begitu besar. Berkaitan urusan makan dan minum. Nah, sekarang kita sebulan dilatih oleh Allah suruh puasa dari ba'da subuh sampai maghrib. Ya, berapa jam? Kira-kira berapa jam, Del? 12. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Di luar sana ada yang puasanya nyampe 15, 17 jam mungkin. Di negara-negara lain ya. Negara-negara lain. Ada yang jam 11 buka, jam 3 udah sahur lagi gitu ya. Kalau kita kan alhamdulillah. Ya alhamdulillah. 11 bulan Allah kasih nikmat yang begitu banyak. 1 bulan kita ditarbiyah oleh Allah, suruh belajar dan merasakan bagaimana orang yang tidak makan dan tidak minum. Suruh belajar, suruh belajar. Merasakan, ya, merasakan. Toh nanti setelah maghrib juga bisa makan dan minum. Itu ya. Jadi kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Apalagi antum masih pada muda, ya. Maka banyak apa? Banyak beribadah kepada Allah, ya. Banyak berkarya, banyak ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan. Jadi baru 3 ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Baru 3 dulu. Nanti ada poin